kita ingin tahu bagaimana dan apa saja jadwal dokter itu pada hari-hari yang ingin kita kunjungi. Di sini pada trigger yang akan dipertanyakan oleh pengguna, yaitu ada ingin tahu jadwal dokter, ingin bertemu jadwal dokter, ingin booking jadwal, dan ada yang bisa saya bantu. Lalu di sini chatbot sendiri akan menjawab dengan bentuk seperti ini. Message-nya akan tertera bahwa di situ ada jadwal dokter, di mana ada dokter umum, dokter gigi, dan dokter anak. Lalu dari sini juga, dari bagian topik juga kita bisa tahu bahwa statusnya ini bisa kita on-off-kan. Untuk on ini berarti akan tertera sendiri di dalam chatbotnya, akan aktif bahwa pertanyaan ini yang diajukan dan jawabannya akan muncul sendiri dalam chatbot. Sedangkan untuk yang tidak aktif, seperti yang ada di topik ketiga ini kan off, berarti di sini pertanyaannya tidak akan muncul atau jawabannya sendiri tidak akan muncul dalam chatbot. Dan di sini kita memiliki analisis, di mana analisis ini nantinya yang akan mengkalkulasi semua pertanyaan yang telah diajukan, yang akan terhubung langsung kepada Power BI. Mungkin di sini agak lama, kita lanjut saja ke publish. Setelah selesai dalam topik, udah ditentuin semua topiknya yang akan kita buat di chatbot itu, lalu di sini kita publish, di mana publish ini akan berjalan, akan muncul, akan bisa digunakan oleh pengguna, dan bisa langsung dijalankan. Misalkan pengguna sendiri menanyakan sesuatu, dan itu bisa langsung kejawab sendiri oleh chatbotnya. Dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki. Kemarin nih. Adik-adik lanjut sama Bu Clara ya. Saya harus pindah room masuk ke ruang berikutnya. Bu Clara, silakan dilanjut. Siap Bu Tadi, Mita, terima kasih. Oke. Monggo. Lama loadingnya tadi adik-adik videonya. Oke Bu, malam Bu. Malam Bu. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat malam kelompok Saraswati ini ya. Iya. Baik, saya tadi sudah menyimak sedikit tayangannya, luar biasa. Tadi judulnya apa, chatbot apa nih? Chatbot layanan rumah sakit. Baik, tadi kan sempat ditayangkan sedikit ya, bahwa nanti terhubung dengan analisa Power BI dan lain-lain ya. Itu keren banget. Nah, menurut kalian ketika membuat proyek ini ada kendala apakah? Ibu, sebelumnya mohon maaf, ini share screen-nya di stop dulu, di stop Boleh ya. di stop? Ya, boleh di stop. Baik, Ibu izin menjawab dari pertanyaan yang tadi Ibu ajukan. Ya. Jadi saya sempat bikin chatbotnya lewat website dari virtual Ya. agent website-nya sendiri, dan Ya. itu nggak tahu masalahnya di mana, tapi dia nggak mau ke publish itu, nggak mau ke publish. Oke. Jadi akhirnya beralih di Teams, di Microsoft Teams. Ya.
itu bisa ke-publish. Lalu saya coba buka lagi di website supaya memang mudah diaksesnya gitu ya oleh orang-orang luar. Itu ketika saya publish, kan sama akunnya tuh sama ya Bu ya. Tapi berbeda gitu loh. Jadi yang udah terupdate mah topik-topiknya tuh adanya di Teams, itu berbeda sama topik yang di website sendiri Bu. Gitu sih kendalanya itu aja. Oh, baik. Kalau dari pembimbingnya apakah sudah ada arahan lain? Saya udah coba konsultasi, katanya nggak apa-apa itu di lewat Teams aja supaya tetap berjalan. Oke. Baik. Jadi beliau sudah tahu ya. Oke, keren kalian, hebat-hebat. Baik, kalau boleh tanya satu terakhir ya, apa keunggulan chatbot kalian dibandingkan chatbot yang lain? Chatbot kita ini bisa mengetahui dengan mudah jadwal dari para dokter yang akan kita kunjungi gitu Bu. Jadi kita tuh kan kadang kalau ke rumah sakit nggak tahu ya jadwal dokter tuh ada apa enggak, dokternya tuh lagi ada praktek apa enggak. Jadi dengan melalui chatbot ini kita bisa tahu gitu secara rinci bahwa jadwal dokter itu memang ada sesuai. Jadi ketika kita datang tuh pasti ada gitu dokternya gitu. Baik. Oke, kenapa sih pilih chatbot ini? Kenapa sih pilih masalah ini? Atau memang dapatnya ini? Maaf Ibu izin jawab. Iya. Kenapa pilih chatbot layanan rumah sakit ya, Bu? Karena kan kalau misalkan dilihat-lihat nih dari kita datang ke rumah sakit, terus ngelihat orang antri kayak gitu ya, Bu. Terus kan belum lagi nanti kita, apa namanya, nanya ke perawat atau apa gitu, terus jadwal dokternya tuh nggak ada, kayak gitu, Bu. Jadi, kita pilihnya yang itu deh, gitu, Bu. Ini pengalaman pribadi nih kayaknya ya? Iya, Bu. Jadi kayak, lebih memudahkan buat diri sendiri juga, Bu. Baik, baik. Oke deh, saya kasih aplaus buat kalian. Luar biasa kelompok Saraswati, keren banget. Jangan gugup ya kalau nanti lain kali ketemu sama mentor yang lain ya. Kalian bisa kok. Oke, tenang aja. Jawab aja semampunya, sebisanya. Ya. Oke, good luck ya buat kalian ya. Saya pamit untuk pindah ke rumah lain. Oke, selamat malam. Ibu. Guys, tadi aku jawabannya bener nggak sih? Aku ngasal tau. Sebenarnya buat judul tuh kita tuh udah kedapatannya tuh judulnya tuh itu, tapi nggak apa-apa. Udah biarin deh. Yang penting mah dijawab ya. Yang udah deket banget, jadi tadi agak kikuk. Nanti bantu jawab. Berarti kita ini lagi nunggu mentor ya?
Iya, jadi bergilir gitu. Kira itu langsung serempak datang. Ya kan yang tadi aku kasih apa ke kalian tuh yang udah kemarin, aku kira tuh juga 11 mentor tuh udah langsung di room kita gitu. Iya. Kan takutnya ini ya banyak komen-komen yang gak enak, itu lebih kan plus minus nih kalau kayak gini, lebih jelek lah, lebih bagus lah, takutnya kayak gitu. Ternyata satu-satu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semangat. Ya, silakan kelompok. Oh ya, roomnya. Maaf Pak, tadi suaranya putus-putus. Oh iya, selamat malam. Jadi silakan dijelaskan capstone project-nya. Baik Pak, di sini kami kelompok Saraswati membuat sebuah layanan chatbot rumah sakit yang dimana nanti ini untuk mengetahui ataupun mendaftar jadwal dokter gitu Pak. Ya, baik, bisa didemokan atau ada slide yang bisa ditampilkan? Ada Pak. Baik Pak, tunggu sebentar ya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, baik, di sini kita ngambil judul dengan chatbot layanan rumah sakit. Jadi ada latar belakang yang dari chatbot kita itu, capstone kita itu, yaitu perkembangan teknologi yang pesat, yang mendukung akses informasi dalam era globalisasi. Salah satu teknologi yang populer saat ini adalah chatbot. Kemudian, jalan nggak ya, Pak? Maaf. Iya, berjalan. Diterusin lagi, salah satu teknologi yang populer saat ini adalah chatbot. Program komputer yang dapat mensimulasikan percakapan dengan manusia. Chatbot digunakan dalam berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan di rumah sakit, seputar kesehatan, pelayanan rumah sakit di rumah sakit. Penggunaan chatbot dapat membantu
menjawab pertanyaan seputar kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sejarah chatbot dimulai sekitar tahun 1960 dan sekarang mereka semakin berkembang. Dalam konteks rumah sakit, chatbot dapat mengurangi waktu antri dan membantu masyarakat mengatur jadwal serta mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi tersebut, rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana membuat website bukan hanya itu, kesulitan dalam mengatur jadwal dengan dokter yang tidak diketahui pasien sehingga dapat menghambat proses perawatan dan penanganan masalah kesehatan. Dilanjut sama Arta. Baik, selanjutnya spesifikasi kebutuhan. Di mana di sini Power Virtual Agents penawaran perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Dengan menggunakan Power Virtual Agents dapat membuat sebuah bot bertenaga AI yang andal untuk berbagai permintaan yang mudah tanpa harus menggunakan codingan terlebih dahulu. Power Virtual Agents ini dapat memberikan jawaban sederhana atas pertanyaan umum yang diajukan oleh pengguna layanan rumah sakit dan dijawab dengan jawaban yang kompleks. Power Virtual Agent sudah tersedia sebagai aplikasi web mandiri dan sebagai aplikasi terpisah dalam Microsoft Teams yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya di sini ada rancangan solusi. Chatbot layanan rumah sakit ini memberikan kemudahan bagi para pengguna. Pengguna chatbot layanan rumah sakit dapat memberitahu jadwal dari dokter yang akan dikunjungi oleh pengguna. Dan dengan adanya chatbot layanan rumah sakit ini, pengguna yang akan mengunjungi rumah sakit jadi mengetahui terkait jadwal praktek dokter. Chatbot ini juga mempermudah dengan memberikan layanan yang dapat digunakan secara otomatis untuk berbicara dengan pengguna dengan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab secara otomatis oleh chatbot tersebut. Aku lagi presentasi dulu. Adapun kegunaan dari chatbot yang kami buat yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan chatbot untuk mengetahui jadwal praktek dari dokter yang akan pengguna temui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk tampilan utama chatbot layanan rumah sakitnya kurang lebih seperti ini. Next. Di sini kita sudah memasuki chatbotnya, chatbot layanan rumah sakit. Dengan pertama, tampilannya akan seperti ini. Jika kita menanyakan halo, maka chatbot ini akan otomatis menjawab, "Hai, saya agent virtual. Saya dapat membantu terkait pertanyaan mengenai jadwal praktik dokter yang menyediakan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter gigi." Tampilannya akan seperti ini, dengan secara otomatis. Next. Lalu jika kita menanyakan khusus untuk jadwal dokter, di sini pun chatbot akan menjawab khusus untuk jadwal dokter itu sendiri. Ada dokter umum, dokter spesialis gigi, dan ada dokter anak. Jika kita tidak mengetahui awalannya seperti apa dan ingin langsung menanyakan jadwal dari dokter umum itu atau dokter anak atau dokter gigi, bisa langsung menanyakan untuk ketiknya dokter umum, lalu akan dijawab secara otomatis dengan jadwal dokter umum itu sendiri. Next.
Untuk hasil dari data setiap informasi pengguna akan secara otomatis masuk dalam Power BI. Pada tampilan ini untuk jangka waktu dari tanggal 22 Mei tahun 2023 sampai 9 Juni tahun 2023. Tampilannya akan seperti ini. Next. Kesimpulan akan dibacakan oleh Syifa. Kesimpulan dari chatbot layanan rumah sakit ada yang pertama, chatbot rumah sakit meningkatkan aksesibilitas pasien dengan memungkinkan mereka mendapatkan informasi dan membuat janji temu tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Kedua, Power Virtual Agents digunakan untuk membuat chatbot ini tanpa coding dengan aplikasi web mandiri dan integrasi dalam Microsoft Teams. Yang ketiga, chatbot membantu menyampaikan informasi yang konsisten dan akurat, menghindari kesalahan komunikasi dan kebingungan jadwal. Yang keempat, keuntungan penggunaan chatbot termasuk penghematan waktu dan kemampuan berkonsultasi dengan dokter dari mana saja. Yang kelima, kekurangan chatbot adalah keterbatasan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah diprogramkan, terutama dalam kasus kondisi medis kompleks. Baik, presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Ya, terima kasih teman-teman untuk presentasinya ya. Mungkin satu pertanyaan, misal ya ketika tadi kan ada kekurangannya, yaitu topik-topik yang diberikan mungkin belum mencukupi gitu ya, belum memadai. Sebenarnya sekarang ada flow di mana ada nggak sekarang itu flow di mana ketika orang menanyakan sesuatu yang di luar dari topik yang kita buat, itu nanti jawabannya apa ya saat ini? Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan yang diajukan oleh pengguna yang tidak sesuai dengan apa yang kita bikin gitu ya Pak. Itu jawabannya itu tidak ada. Maksudnya tidak bisa terbaca. Jadi chatbot akan menanyakan ulang secara otomatis bahwa dia tuh tidak mengerti apa yang diajukan oleh pengguna itu sendiri. Begitu Pak. Ya baik, mungkin ada, ya harusnya ada respon gitu ya, responnya seperti yang tadi disebutkan, mungkin ditambahkan juga, di bawahnya gitu ya, berikut ini topik-topik yang kami ketahui yang bisa, Anda tanyakan melalui chatbot ini, gitu. Jadi yang satu apa, dua apa, jadi nanti dibalik lagi gitu, jadi prosesnya berulang lagi ke topik yang, ada gitu ya, yang ada di chatbot. Jadi ketika dia melihat, oh ternyata topiknya hanya 5 dan kelimanya bukan yang saya inginkan ya, akhirnya mereka, tidak lanjutkan di situ aja, untuk flow-nya jadi lebih lebih apa namanya, bisa, apa namanya, menyatu gitu ya dengan topik yang kita punya sekarang, itu aja sih. Oke, ya itu aja, masukannya, sudah baik teman-teman, ya kalau bisa diintegrasikan gitu ya di pengembangan selanjutnya. Saya izin ke kelompok lain ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih.
Cek. Halo, room 3. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo. Kalian kelompok apa? Saraswati. Oke, kelompok Saraswati. Silahkan putar video demonstrasinya ya. Izin share screen, Bu. Baik, silahkan share screen. Apakah share screen saya sudah masuk? Sudah. Silahkan diputar langsung aja ke demonstrasi proyeknya ya. Muncul nggak? Muncul. Ya, muncul. Nah, di mana ini? Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang chatbotnya, bagaimana responnya. Lalu di sini klik open. Karena saya udah mencoba sebelumnya, jadi ada riwayat ya. Terus misalkan di sini kita akan menanyakan atau selamat siang, klik selamat siang. Nanti dari si chatbotnya itu akan merespon seperti, nah chatbotnya sendiri itu akan merespon kayak, hai saya agen virtual, saya dapat membantu terkait pertanyaan mengenai jadwal praktik dokter yang menyediakan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter gigi. Jika ingin mengetahui jadwal dokter, segera beritahu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu sekarang? Nah, misalkan di sini saya akan mengetik jadwal dokter. Nanti dari chatbotnya akan merespon seperti ini. Jadi jadwal dokter Budi Sentosa, dokter umum, dokter gigi Kevin Lee, dokter Sinta Lubis. Jadi di sini udah tertera kayak jam operasionalnya jam berapa, terus dia adanya di hari apa. Jika ingin tahu misalkan kita akan dokter sediain tuh lah ya, ada dokter umum, dokter anak, sama dokter gigi. Nah, kita tinggal klik aja dokter gigi. Nanti dia merespon seperti ini. Anda bisa datang ke dokter gigi Kevin Lee, dokter gigi atau spesialis gigi, jam operasionalnya Selasa, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, jamnya jam 11 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terus di sini apakah pertanyaan Anda terjawab? Kalau misalkan iya, berarti kita klik ya. Dan selesai. Oke, terima kasih.
Oke, itu aja teman-teman demonstrasi chatbotnya. Iya, Bu. Oke, jadi kurang lebih kalau nggak salah ini lebih ke chatbot layanan rumah sakit untuk tahu jadwal dokter-dokter gitu teman-teman. Iya, Bu. Oke, tapi sayangnya di sini cuman ada satu dokter aja ya tiap spesialis. Iya, jadi kita fokusnya memang satu dokter dulu, tapi ada berbagai macam spesialis gitu. Alasannya kenapa kok cuman ada satu dokter dalam satu spesialis? Sebenarnya nggak ada alasan yang khusus sih, Bu. Jadi kayak pengen buat aja gitu. Oke, terus aku mau nanya Nurul Hikmah di sini ngerjain apa aja? Untuk saya sendiri, kita bareng-bareng ngerjain proposalnya, terus buat chatbot layanan rumah sakit dari website. Tapi ternyata dari website sendiri ada terkendala updatean gitu, jadi beralih ke Teams dan nambah-nambahin di proposal sih, Bu. Oke, kalau misalnya Arta, tugasnya apa Arta? Di sini saya juga ikut bareng-bareng, Bu, sama juga buat chatbotnya, kayak buat pertanyaannya apa aja yang mau dibuat. Berarti kayak mana nanti jawabannya ketika pertanyaannya ini gitu sih. Dan buat laporannya juga. Oke, untuk Kiki Dwi, tugasnya apa? Aku ngerjain laporan, Kak. Oke, kalau misalnya Sifatus, Maaf Kak, untuk Siva, dia membuat video sama PPT, Kak. oke, kalau misalnya kayak gitu, hmm, mentor satu kalian siapa? Ibu Adisti Erna. Kak. Oke. Oke, kalau misalnya kayak gitu teman-teman, udah ngeliat videonya teman-teman. Kemudian aku juga ngeliat kalian beda ya dari yang lain, di mana yang lain tuh cuma yang lain itu dia ngintegrasiinnya ke website, tapi teman-teman berbeda, berteman-teman ke Teams, dan itu menurutku juga suatu hal yang bagus. Oke, teman-teman. Itu aja dari aku. Aku mau ngucapin selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil mengerjakan chatbot layanan rumah sakit ini sampai jadi dan bisa ditampilkan di capstone exhibition ini. Oke, teman-teman. Sekian dari aku. Terima kasih kalian udah ngerjain ini semua dan aku izin live ya, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu.
Halo, cek. Halo. Iya, Pak. Kok sepi? Presentasinya dinyalakan videonya. Baik, Pak. Kelompok apa namanya nih? Saraswati, Pak. Saraswati. Artano Fribda ada? Ada, Pak. Ya, oke. Terus Sivatus. Ada nggak Sivatus? Sivatus. Ada ya? Oke, kecil sekali suaranya. Terus Nurul Hikmah. Ada, Pak. Kiki yang nggak ada ya? Kiki kenapa nggak ada? Halo? Kiki ada, Pak. Kiki ada? Ada, Pak. Mana. Kiki, oh iya. Oke, ada semua lengkap. Baik, Mas, coba ditampilkan anunya, projectnya, hasilnya. Punten, Pak. Izin. Ini yang dalam bentuk PowerPoint apa demo? Video aja. Video demo. Ya, play coba. Bikin apa sih ini? Layanan rumah sakit. Coba hasilnya gimana? Cek. Kok nggak ada suaranya? Lalu di sini klik open. Karena saya udah mencoba sebelumnya, jadi ada riwayat ya. Terus misalkan di sini kita akan menanyakan cukup. atau selamat siang. Oke, stop dulu. Oh, jadi kalian pakai chatbotnya di Microsoft Teams untuk rumah sakit. Iya, Pak. Knowledge base-nya dari mana? Knowledge base-nya? Atau pertanyaan dan jawabannya dari mana? Sumbernya? Halo? Iya, Pak. Kita diskusi sih, Pak, bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Oke, ya. Terus outputnya berarti cuma di Microsoft Teams aja ya? Nggak di eksternal ya? Iya, Pak. Tadinya udah coba buat lewat website, tapi terkendala nggak bisa dipublish, Pak. Kenapa? Kurang tahu sih, Pak, kenapanya. Cuman itu udah jadi semua, tinggal dipublish, tapi ternyata nggak mau ke publish gitu. Bagian publishnya tuh nggak bisa diklik gitu, Pak. Ya, yang bagian komputer siapa ini? Yang jurusan komputer? Ada nggak? Nggak ada? Kelompok ini nggak ada jurusan komputer ini? Halo? Suara saya kecil, gede, atau gimana? Nggak ada jurusan komputer berarti? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, ini udah cukup baik. Baik, oke, saya kira saya udah tahu pesan kalian dan saya sudah bisa memberikan poin-poin pentingnya lah. Saraswati ya? Oke, lengkap Saraswati full tim. Baik, Ya, terima Pak. kasih.
Saya leave dari grup ini. Terima kasih ya. Terima Ya, kasih, terima Bang. kasih, Pak. Oke.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, di sini kelompok apa namanya? Saraswati, Pak. Saraswati. Oke. Saraswati ya. Oke, di sini buat apa Saraswati? Bikin apa? Chatbot layanan rumah sakit, Pak. Chatbot layanan rumah sakit. Boleh nggak saya lihat langsung chatbotnya? Yang udah jadinya kan, Pak, bukan dalam virtual agent ya? Ah, yang udah jadinya langsung iya. Coba lihat. Ini bimbingan siapa ini? Ibu Erna sama Ibu Esti, Pak. Oke, sip. Silakan langsung share screen ya. Jadinya gimana? Saya nggak usah liatin videonya. Kalau lihat video nanti saya ngantuk biasanya. Jadi langsung aja ya. Halo, bisa di share screen ini? Sebentar, Pak. Oh ya, nggak sampai subuh kan? Enggak, Pak. Oh enggak, oke, aman berarti. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Oke, oh ini chatbot layanan rumah sakitnya di Teams ya? Iya, Pak. Oke, kenapa pakainya Teams kemarin? Izin menjawab, Pak. Untuk bagiannya, saya udah coba ngerjain lewat website, tapi nggak bisa dipublish, Pak. Jadi bagian klik publish-nya tuh nggak mau ke publish, nggak bisa diklik gitu. Oke, udah dibilang sama mentornya belum kemarin itu? Udah. Dari beliau gimana tanggapannya kemarin? Katanya nggak apa-apa pakai yang di Teams aja, Pak. Gitu doang sih ngomong. Gitu. Oke. Soalnya gini, kalau misal memang chatbot layanan rumah sakit kan tujuan kita kan di luar ya, orang-orang yang belum pakai Teams gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita deploy-nya malah di Teams, kurang tepat. Kecuali nanti untuk chatbot layanan informasi perusahaan itu masih make sense gitu ya. Tapi kalau misalnya udah untuk rumah sakit itu kan nggak sesuai nanti dengan peruntukannya, itu aja sih bedanya kayak gitu ya. Sip, udah dari saya coba di testing dulu. Saya ingin jadwal dokter umum hari ini siapa ya gitu, bisa nggak dia? Cari ketik. Jadwal dokter umum hari ini siapa ya gitu. Mm. Hmm. Oke. Yang bisa deh, yang bisa ditemukan apa coba? Please.
Hmm, oke oke oke, sip sip bagus. Oke, dari saya cukup sekian ya, teman-teman ya. Terima kasih. Terakhir dari saya, rekan-rekan, terima kasih untuk kalian yang udah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin yang percaya di sini bukan orang jurusan IT semua, harus banting setir lagi dari awal, belajar hal baru, dan mungkin itu nggak mudah gitu ya. Semoga kalian bisa lulus program ini dengan baik, nilai yang baik juga. Dan sukses selalu buat kalian setelah dari program ini dan karir kalian nanti ke depannya seperti itu. Dan saya mohon maaf mungkin di sini ada mahasiswa saya dua ya. Ada Sifatus, Safwah sama Nurul Hikmah ya. Kalau misalnya dalam program saya banyak salah gitu ya. Atau misalnya mungkin ngomel-ngomel nggak jelas kan ya. Oke, kalau misalnya untuk Kiki, untuk Arta saya nggak ada salah yang baru kali ini saya ngomong nih. Ya, ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam, mari. Selamat malam, Terima kasih. Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama mari. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, ini dari kelompok Saraswati ya. Oke, silakan Iya, Pak. di video demonstrasinya ya. Ada nggak? Kalau nggak boleh ke video ke demo project boleh juga langsung. Baik, Pak, izin share screen.
Atau ke gini, ke projectnya langsung boleh. Kalau videonya lama di play. Chatbotnya, bagaimana responnya. Lalu di sini klik open. Karena saya udah mencoba sebelumnya, jadi ada riwayat ya. Terus misalkan di sini kita akan menanyakan atau selamat siang, klik selamat siang. Nanti dari si chatbotnya itu akan merespon seperti, nah chatbotnya sendiri itu akan merespon kayak, hai saya agen virtual, saya dapat membantu terkait pertanyaan mengenai jadwal praktik dokter yang menyediakan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter gigi. Jika ingin mengetahui jadwal dokter, segera beritahu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu sekarang? Nah, misalkan di sini saya akan mengetik jadwal dokter. Nanti dari chatbotnya akan merespon seperti ini. Jadi jadwal dokter Budi Sentosa, dokter umum, dokter gigi Kevin Lee, dokter Sinta Lubis. Jadi di sini udah tertera kayak jam operasionalnya jam berapa, terus dia adanya di hari apa. Jika ingin tahu misalkan kita akan dokter tidak itu lah ya, ada dokter umum, dokter anak, sama dokter gigi. Nah, kita tinggal klik aja dokter gigi. Nanti dia merespon seperti ini. Anda bisa datang ke dokter gigi Kevin Lee, dokter gigi atau spesialis gigi, jam operasionalnya Selasa, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, jamnya jam 11 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terus di sini apakah pertanyaan Anda terjawab? Kalau misalkan iya, berarti kita klik ya. Dan selesai. Oke. Udah bagus sih. Oh, jadi ini botnya itu langsung kalian invite ke grup Teams ya? Iya, Pak. Oke. Tadi yang layanan yang dilayani di bot ini selain jadwal dokter apa aja lagi ada ya? Yang tersedia? Coba jelaskan. Di sini kami hanya jadwal dokter aja sih, Pak. Jadwal dokter ya. Oke. Oke sih. Ini udah oke, udah bagus. Mungkin saran dari saya nanti ditambah ya, soalnya kan ini judulnya tentang layanan rumah sakit. Mungkin ada nanti selain jadwal dokter ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Halo teman-teman, selamat malam. Malam, Bu. Ya, kalian membuat apa ini untuk capstone project-nya? Chatbot layanan rumah sakit. Chatbot layanan rumah sakit. Oke, bisa sambil share screen ya. Pakai apa kemarin mengembangkannya?
Pakai Microsoft Teams, Bu. Microsoft Teams, lalu apa lagi? Microsoft Teams, lalu pakai aplikasi yang di dalamnya itu virtual agent, terus untuk untuk pengumpulan akhirnya adanya di Microsoft Power BI. Oh, oke. Jadi apa yang kalian dapatkan dari Teams Virtual Agent itu nanti divisualisasikan di Power BI gitu ya? Begitu. Visualisasinya lewat Teams, cuman nanti hasil keseluruhannya pernyataan yang diituin bakal masuknya ke Power BI, Power BI. Oke, coba mungkin saya mau lihat yang Power BI-nya itu dong. Mungkin bisa di share screen. Siapa nih yang share screen? Saya, Bu. Cuman mungkin agak lama muternya gitu. Karena udah lemot. Harusnya tadi nggak usah di stop share ya. Harusnya di share screen aja terus gitu. Tapi kita ada di versi PowerPoint. Udah sempat ke... Oh iya, boleh. Itu aja kalau gitu. Atau video juga boleh. Baik, Bu, sebentar saya share screen. Iya. Apa sudah terlihat? Di saya belum, masih blank. Sebentar, tunggu dulu. Ya, sudah. Tapi ini masih di slide yang thank you. Iya, Bu, emang. Perlu saya pindah. Iya. Mana? Ya, Bu, di sini ada tampilan utama pada chatbot layanan rumah sakitnya. Di saya masih slide ke-19 dan belum di-show. Lihat di samping. Terus kemudian Halo? Iya. Gimana ini? Mungkin teman yang lain bisa saling membackup. Mungkin koneksinya putus itu. Siapa Mbak Kiki ini? Udah tampilan slideshow belum, Bu? Ini belum yang slideshow sih. Ini baru yang PowerPoint-nya. Jadi belum di-show. Nah. Oke, sudah. Sekarang. Sudah di slide ke-12 ini. Baik, Bu, saya lanjutkan ya. Ini sudah dimasuk di chatbotnya. Misalkan kita klik halo, kemudian dari si chatbotnya dia menjawab, "Hai, saya agent virtual. Saya dapat membantu terkait pertanyaan mengenai jadwal praktik dokter yang menyediakan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter gigi. Jika ingin mengetahui jadwal dokter, segera beritahu saya." Lalu saya potong dulu mungkin. Dia jadi apa yang... Ya, saya potong dulu. Teman-teman yang lain sepertinya, teman-teman yang anggota yang lain harusnya tahu apa yang sedang ditampilkan sekarang ya. Apakah itu yang dimaksud? Karena dari sini saya tidak mendapatkan apa yang dijelaskan gitu. Iya, Ibu, bakal kan? Ya, maaf ya, Ibu. Terkendala jaringan, ini akan diganti aja. Seperti
sepertinya salah share screen ya. Di share screen itu PowerPoint-nya bukan slideshow-nya gitu. Jadi saya nggak mendapatkan apa yang dijelaskan. Oke, gimana teman-teman? Karena saya harus ke yang lain juga gitu, bisa langsung dimulai saja. Dijelaskan dari pertanyaan saya tadi. Ayo, bisa segera. Iya Bu, ini untuk tampilannya yang di Power BI akan munculnya seperti ini. Ini belum masuk ke Power BI-nya sih Bu, masih bagian Teams-nya aja. Karena untuk masuk bagian Power BI itu loadingnya cukup lama Bu di laptop saya. Oh, di PowerPoint belum ada ya? Ini di PowerPoint Bu. Oh, ini yang ditampilkan nanti di Power BI-nya ya? Iya. Ya sebenarnya mirip dengan yang ada di Teams ya. Engagement gitu ya. Oke, baik. Saya sudah menangkap sih solusi yang kalian berikan dari screenshot. Kalau untuk chatbotnya gimana? Dalam bentuk chatbotnya apa masih ini Bu? Ada tampilannya? Tampilannya aja. Coba scrolling down ke bawah, cepat saja nggak apa-apa. Oh, oke, itu untuk jadwal dokternya ya. Oke, yang dicari bisa apa saja nih selain jadwal dokter? Di kami hanya spesifikasi untuk baru jadwal dokter aja sih, Bu. Oh, oke. Jadi baru jadwal dokter ya. Sayang banget ya, jadi harusnya bisa banyak ya. Tapi kok baru jadwal dokter saja. Ya, tapi sudah good penerapan teknologinya sudah oke sih saya rasa ya. Dari saya mungkin itu dulu. Ya mungkin ini jangan di stop share teman-teman, jadi supaya mentor lain sudah langsung siap bisa lihat langsung gitu. Ya, jadi tidak perlu menunggu lama. Ya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih ya semuanya. Good luck. Selamat malam. Terima kasih Ya. banyak Bu. Terima kasih Bu.
Halo. Kelompok Saraswati ya? Iya. Kelompok Saraswati bikin aplikasi apa nih? Izin menjawab, Pak. Kita Iya. bikin buat layanan rumah sakit. Oke. Layanan rumah sakit apa aja yang di cover? Kebetulan baru jadwal dokter aja sih, Pak, secara umum. Coba lihat apa saja ada di list nggak? Oh, terkait jadwal dokter aja ya? Betul, Pak. Iya, jadwal dokter. Oh, kalau misalnya saya udah punya jadwal terus mau saya cancel gimana? Bisa nggak menyampaikan itu juga? Atau ganti jadwal gitu? Belum sampai ke situ sih, Pak. Kita baru jadwal dokter doang. Jadi baru satu kali pemesanan habis itu selesai ya? Iya, Pak. Oke. Ada berapa dokter yang kalian daftarin di sini? Ada 3 dokter, Pak. Oh. Setelah saya urutannya gimana nih? Coba kasih lihat gambaran urutannya. Dari awal kan menyapa biasanya ya. Terus habis itu ketika kita ketik, terus lanjutnya apa? Bawah jadwal dokter. Setelah habis diberi jadwal dokter, Ya, kemudian kalau kita milih dokter umum nanti ada jadwalnya dokter umum jam sekian-sekian gitu. oh. Kalau misalnya dokter umumnya ada banyak gimana? Kebetulan dokter Misalnya umumnya cuma kalau satu. dokternya ada banyak, kan biasanya satu poli itu aja banyak dokter ya. Nah itu gimana? Kalau pas ada banyak kan kita berarti nggak bisa cuman bilang dokter umum. Gimana tuh? Kebetulan Pak di sini kami untuk satu spesialis gitu baru membuat satu dokter aja gitu Pak. Misalnya dokter umum baru satu, dokter anak juga dokter gigi gitu cuma baru satu Pak. Ya nanti mungkin ke depan kalau untuk pengembangan perlu dipikirkan ini ya. Kadang orang itu kan bisa pesan beda-beda ya. Ada yang penting saya mau ke dokter umum selesai. Ada juga yang saya udah langganan nih sama dokter A. Saya nggak mau kalau nggak dokter A. Jadi ketika tanya ke chatbot, mungkin bukan lagi dokter umum yang ditulis, tapi misalnya dokter Argo. Nah, dokter Argo itu jadwalnya kapan aja. Jadi bisa dua alternatif pencarian. Mau dicari berdasarkan dokternya atau berdasarkan spesialisnya. Saya mau dokter mata misalnya. Nah, siapapun yang ada kasih gitu. Tapi ada juga kan biasa dokter itu kan langganan juga ya. Saya kebiasa sama dokter Argo, ya udah saya sama dokter Argo terus. Oh, saya sama dokter Vita misalnya. Ya saya sama dokter Vita walaupun saat itu ada dokter Argo juga, tapi karena saya cocoknya sama
Dokter Vita ya saya contohnya. Jadi perlu dipikirkan topik-topik sama frase-frase alternatifnya sih. Bisa buat pengembangan selanjutnya. Oke, kalau dari saya mungkin itu saja. Mungkin saya bisa ke room yang lain dulu ya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak.